Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya, dimuliakannya, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam yang mulia ini. Malam ini adalah malam yang sangat spesial sekali. Ini adalah Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas malam ini. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Ashrul Awakhir sebagai salah satu sumpahnya Allah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sumpah, maka malam ini sangat mulia. Begitu juga dalam ayat yang kita sudah sama-sama tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, berdiam diri masuk dalam goa keajaibannya di dalam gua Hira. Lalu kemudian Jibril alaihi salam memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam, untuk menitipkan ruh Al-Qur'an ke dalam jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah momen di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah magnet rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan energi Al-Qur'an ini. Makanya setiap di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan keluarganya, masuk ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya malam ini, saking mulianya momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ketika kita beribadah di malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal kita 83 tahun lamanya. Masya Allah. Maka ini adalah satu momen di mana harus kita optimalkan semaksimal-maksimalnya. Maka sebisa mungkin kita tidak tidur di malam ini. Sebisa mungkin ya. Ya kita biasa juga bergadang ya. Kalau seandainya besok kita harus presentasi ya, sebuah presentasi yang sangat penting, kemudian kita persiapkan diri kita, maka biasanya kita begadang ya, tidur hanya sedikit. Nah maka begitu juga dengan kita. Maka malam ini yuk sama-sama ya kita saling bergandengan tangan, saling mengingatkan satu sama lain bahwa malam ini kalau bisa kita jaga diri kita untuk ketika ruh Al-Qur'an itu turun, ketika Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan energinya Lailatul Qadar ini, maka kita tepat sedang berada dan sedang beribadah. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ala magnet rezeki. Yang pertama, masuk dalam gua keajaiban. Ya, ini adalah sebuah audio yang sering kita dengarkan ya di
audio Magnet Rezeki, masuk ke dalam goa keajaiban. Karena semakin kita masuk ke dalam goa, semakin mudah. Goa itu bisa berarti masjid. Goa itu bisa berarti tempat yang paling spesial di rumah kita. Goa itu bisa berarti ya kita menyendiri, ya, keluar dari semua aktivitas-aktivitas kita, ya, masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tips yang kedua adalah jaga lisan. Ya, lisan kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak positif di malam ini sampai besok selesai khatib berkhutbah. Ya, kata-katanya semuanya positif, termasuk kata-kata yang ada di WhatsApp, ya, kemudian sosial media, di Facebook kita, ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak positif. Termasuk juga jangan sampai membaca hal-hal yang tidak positif. Ya, mungkin sekarang ini sudah mulai kita matikan dulu semua akun-akun sosial media kita, ya, yang mungkin ada potensi kurang positif. Sekarang fokus beribadah sehingga akhirnya kita masuk dalam goa dan disiplin kata kita. Kemudian yang ketiga, tips berikutnya adalah perbanyak doa. Doa yang diungkapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa, sangat mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Ya, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. 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 Sebanyak mungkin. Ya, kita bisa targetkan misalnya 100 kali kah, atau bahkan 1000 kali kita ucapkan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya, kita ucapkannya sebanyak mungkin. Sebenarnya tidak ada batasan, ya. Tapi kalau kita mau mentargetkan, boleh sebagai target pribadi. 1000 dirasa bisa dilampaui, ya mungkin kita bisa tambah dengan 2000, ya. 2000 bisa dilampaui, mungkin kita bisa naikkan ke 3000, ya. Perbanyak doa ini, ya, di malam-malam Lailatul Qadar, dan yang paling berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar, yaitu di malam ganjil. Kemudian doa yang lainnya adalah ini, karena ini malam Jumat, ya, silahkan juga dibaca doa khairur razikin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Ini untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki di dunia dan di akhirat. Rezeki bukan hanya uang, rezeki juga kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan, juga kenikmatan ibadah adalah rezeki. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang besar untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tips berikutnya adalah lakukan garpu tala. Lakukan garpu tala untuk semua persoalan-persoalan kita di malam ini. Lakukan semuanya, ya. Rinci mulai dari sekarang, tulis persoalan-persoalan apa yang Anda hadapi. Mungkin persoalan hutang piutang, mungkin persoalan dengan suami istri, mungkin persoalan dengan orang tua, mungkin persoalan dengan bisnis kita, mungkin persoalan dengan pimpinan kita, mungkin persoalan dengan klien kita, bisnis kita yang belum jalan, ya, gaji kita yang tidak naik-naik, dan seterusnya. Tulis semuanya, ya. Malam ini ditulis, Bapak Ibu. Ditulis apa saja, lalu kemudian kita buka satu persatu. Nikmati ayat-ayat yang terbuka di malam ini. Maka ini adalah malam yang sangat spesial. Tadaburkan artinya, lalu kemudian zikirkan sebanyak yang kita mampu, ya, sebanyak yang kita mampu. Kemudian berikutnya, tips yang berikutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat untuk apa? Satu, sholat hajat untuk meminta malam Lailatul Qadar. Jangan cuma sekedar berdoa, mengangkat tangan saja, tapi juga melaksanakannya dengan sholat hajat, ya. Bagaimana tata caranya? Kita berdiri, lalu kemudian meminta di dalam hati, ya Allah, sungguh aku ingin sekali malam ini menjadi malam Lailatul Qadar untukku. Kalau seandainya memang ini adalah malam Lailatul Qadar, maka ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkannya. Lalu kemudian, ya, niat sholat hajat di dalam hati. Kalaupun bisa biasa pakai usolli, boleh juga usolli sunatul hajat, ya. Kemudian bertakbir, lakukan 2 rakaat, lalu kemudian naik lagi sholat hajat lagi, ya. Sholat hajat untuk apa? Sholat hajat yang kedua, sholat hajat untuk seluruh persoalan kehidupan dunia dan akhirat kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibuka semuanya.
Nah, kalau untuk sholat hajat ini, ya mungkin Anda bisa lakukannya sebanyak mungkin, ya. Sholat hajat untuk hajat yang Anda inginkan. Berikutnya yang dilakukan adalah sholat taubat, ya. Sholat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, ya. Kita minta ampun kepada Allah dengan Allahumma innaka afuwun, itu kita sudah minta ampun. Lalu kemudian kita tambahkan dengan sholat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang lalu. Yang berikutnya adalah di dalam sholat taubat itu kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah. Contohnya misalnya kita pernah salah kepada orang tua kita, maka kita mungkin satu kali sholat taubat untuk dosa pada ibu kita. Kemudian naik lagi sholat taubat untuk ayah kita. Mungkin sholat taubat untuk dosa kita terhadap ayah kita. Mungkin yang ketiga sholat taubat terhadap dosa kita kepada suami, istri, anak-anak kita. Ya, kemudian sholat taubat lagi untuk sebuah dosa yang benar-benar rasanya Allah tidak mungkin mengampuni kita. Terus begitu, sebanyak mungkin. Akhirnya dengan agenda ini, insya Allah Anda akan merasa bahwa malam ini akan terlalu cepat berlalu. Ya, akan banyak sekali agenda. Dan yang terakhir adalah perbanyak baca Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, tadaruskan, ya, kemudian target, ya, bagi siapa yang mungkin mentargetkan malam ini bisa dapatkan 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz Al-Quran, lakukan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Ketika letih, ganti, ya, mungkin tadarus 1 juz, bangkit, sholat hajat, sholat taubat, ya, kemudian zikir lagi, kemudian tilawah lagi, kemudian bersenandung, ya, bisa bersenandung dengan sholawat, ya. Salatullah, salamullah. Nah, ini bisa, ya, untuk merilis hati, ya, bersenandung dengan salawat-salawat yang baik, gitu, ya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bisa juga dengan zikir-zikir yang lainnya, seperti yang biasa saya bawakan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Rasakan zikir ini masuk ke dalam diri kita, ya. Kalau sunnahnya membaca 100 kali, ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya doakan malam ini adalah malam yang cepat berlalu untuk kita, ya, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan dosa kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Lakukan saja sendiri. Kalau seandainya kita hanya sendiri, lakukan sendiri, ya. Bagi yang di rumah, silahkan lakukannya di dalam rumah, di tempat yang paling spesial di dalam rumah kita, ya. Siapkan makanan, siapkan minuman yang yang cukup, ya. Kemudian yang di masjid jauh lebih baik, ya. Kalau mau sendiri, silahkan lakukan sendiri. Kalau seandainya ada teman-teman kita, ya, melakukannya berjamaah, insya Allah bisa juga, ya. Kemudian kita sama-sama menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mata yang mencucurkan air mata, mata yang mencucurkan air mata karena takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata itu akan diharamkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam ini malam Lailatul Qadar untuk kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa tulus dari saya, semoga Anda semua mendapatkan kejayaan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.